Halo semuanya, nah balik lagi di channelku yaitu Faskui Official dengan saya yaitu Yulfa Mafaya Fauzi ya. Nah di video kali ini kita itu bakal bahas mengenai sesuatu yang lagi heboh, yang lagi trending banget di tahun ini yaitu adalah ChatGPT. Siapa sih dari kalian tuh yang nggak pernah mendengar soal AI canggih yang seperti ini gitu ya? Nah yang kita tanya-tanyakan apakah emang keren gitu? Apakah sekeren yang banyak orang bicarakan? Atau hanya biasa-biasa aja. Nah, kita akan bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari ChatGPT. Kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalamnya, kelebihan dan juga kekurangan dari ChatGPT, kita akan bahas dulu sedikit mengenai apa sih ChatGPT itu gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke itunya, kita bahas itu adalah ChatGPT adalah model bahasa besar yang dikembangkan langsung oleh OpenAI gitu ya. Nah, dia itu dilatih dengan jutaan teks dari internet. Jadi bisa menghasilkan teks yang mirip banget sama manusia gitu. Dan juga teks ini bisa kita olah-olah kembali menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari ataupun bahasa-bahasa yang mungkin sedang trending gitu. Nah, bisa juga ini ChatGPT itu bisa juga untuk membuat pertanyaan seperti menjawab, kemudian bikin cerita, bahkan teman-teman juga bisa kalau yang suka coding tuh buat kode-kode pun juga bisa. Nah, sekarang kita langsung aja bahas mengenai apa aja sih kelebihan dari ChatGPT. Nah, kelebihan yang utama yaitu ChatGPT itu adalah super serbaguna gitu ya. Nah, kita bayangin aja gitu, kita bayangin dulu aja kamu bisa tanya apa aja dengan ChatGPT dan ChatGPT itu bakal menjawabnya, kecuali kamu tanya kapan kamu meninggal. Nah, pasti ChatGPT nggak bakal tahu kalau soal itu. Nah, ChatGPT itu bisa merangkum semua ide-ide konten, kemudian bisa menulis juga, bisa buat ngobrol pun juga ChatGPT siap membantu. Kemudian yang kedua, ChatGPT itu bisa menghemat waktu yang sangat yang luar biasa lah. Kalau misalnya kita bisa menghabiskan banyak berjam-jam buat mencari artikel ataupun merangkum artikel, nah ChatGPT itu dalam hitungan detik dia bisa merangkum. Teman-teman tinggal masukkan aja dokumen atau PDF Word maupun foto-foto yang ada tulisannya itu tinggal dimasukkan aja ChatGPT, kemudian teman-teman tinggal diketikkan aja tolong rangkumkan hal berikut ini, nanti secara otomatis ChatGPT akan merangkumkan dengan sangat detail gitu ya. Nah, itu cuma dalam hitungan detik aja gitu. Nah, itu sangat luar biasa. Teman-teman juga bisa untuk dari link video dari YouTube kemudian atau dari link yang mana saja untuk dirangkum tuh ChatGPT pun juga sangat bisa. Gampang kan ChatGPT? Nah, itu. Nah, tapi yang sangat disayangkan ya pasti teman-teman tahu lah, bukan berarti ChatGPT itu hal yang sempurna gitu ya. Ada juga beberapa kekurangan yang perlu kita tahu. Salah satunya dia itu kadang itu ya juga bisa salah informasi karena dilatih dengan data dari internet ya. Pasti kan kalau di internet tuh ada yang bagus, ada yang enggak keseharian juga. Nah, ada kemungkinan informasinya itu enggak akurat atau bisa jadi salah gitu. Nah, kita juga harus berhati-hati ya. Nah, yang kedua, ChatGPT itu belum memahami yang mendalam soal konteks yang sedang viral ataupun hal-hal yang mungkin kayak berbau penelitian gitu ya. Kadang dia bisa salah mengartikan pertanyaan atau memberikan jawaban yang gak nyambung gitu. Nah, saya pun juga kadang mengalaminya gitu ya. Nah, teman-teman harus pinter-pinter aja menggunakannya. Nah, yang ketiga, soal etika. Nah, ada kekhawatiran kalau ChatGPT ini bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi ataupun info-info palsu atau bikin konten yang menyesatkan. Nah, ini kan pasti teman-teman banyak yang tahu lah konten-konten yang kayak hoax, apa ya, konten-konten penipuan cuma dibuat-buat itu. Nah, itu ChatGPT itu bisa bikin kayak gitu gitu loh. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah ChatGPT itu adalah alat yang sangat powerful, tapi kita juga perlu bijak dalam menggunakannya. Jangan telan mentah-mentah semua informasi yang diberikan oleh ChatGPT ya, karena kadang itu benar, kadang juga bisa salah. Nah, selalu kita cek ulang kebenarannya dari sumber lain gitu ya, biar nggak cuma satu referensi aja, tapi kita juga punya banyak referensi. Nah, kalau misalnya kita punya banyak referensi, ya kita pasti secara langsung itu menguatkan pendapat gitu. Nah, kita juga perlu ingat bahwa ChatGPT itu bukan pengganti manusia ya. Dia adalah alat bantu yang bisa meningkatkan produktivitas dan juga kreativitas kita. Tetapi kita juga memang perlu mengendalikannya biar tidak
apa ya, tidak wow gitulah ya. Nah, yang ketiga, ChatGPT itu adalah chat yang sangat kreatif. Dia bisa bantu kamu itu bikin puisi, bikin cerita pendek kalau teman-teman suka bikin cerita, atau bahkan bikin skenario kayak film-film pun juga bisa. Nah, cocok banget buat kamu yang sedang mencari inspirasi ataupun kamu yang sedang down gitu ya, bingung idenya gimana. Nih, cocok banget buat digunakan. Pokoknya ChatGPT itu merangkup semuanya, teman-teman bisa digunakan. Nah, itu dia pembahasan mengenai soal ChatGPT, yaitu kekurangan dan juga kelebihan dari ChatGPT. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dan juga keterbatasannya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk ditonton terus ya, dipantau terus channel ini. Oke, kita akan membahas mengenai edukasi yang lagi trending saat ini. Bye bye, cukup sekian.